Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Ashabul fadilah, hadratul masyayikh wal asatidh, ashabul ma'ahid, ashabatul usufiyah, hadratul mustasyarin, hadratul as-syuriyah, al-mukarram Kiai Haji Mir'an Samsuri. Ini adik kelas saya di Lungguyo. Adik kelas dua saya atau Allah baqa'ah fi sihatillah. Dan Ketua Tarfidiyah NU Kota Bekasi Haji Madinah Munawwarah A'azzahullah bi'izzih. Yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Bekasi yang insya Allah jadi Wali Kota tahun 2024, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono asli Sidoarjo, Kiai Haji Saifuddin Siraj Azza-Allah. Ini saya sebutin semuanya, waktunya banyak. Yang saya banggakan sahabat saya Bapak Haji Sujat Miko, santri apa? Kreatif, inspiratif, santri yang sukses dalam usaha. Para kiai yang hadir di sini, pertama saya juga mengucapkan kullu 'am wa antum bi khair, kullu sanatun thayyibun, jami'an qabla ya karim. Ada saudara saya Dr. Sa'dullah Effendi, saudara dengan saya Cirebon. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan umatmu sebagai ummatan wasata. Maaf, di Quran tidak ada terminologi ummatan Islamiyah. Silakan baca Quran. Ada nggak ummatan Islamiyah? Nggak ada. Ummatan Arabiyah? Nggak ada. Saya juga heran. Kenapa nggak ada umat Islam? Nggak ada. Yang ada ummatan. Itu artinya yang penting kualitasnya, bukan formalitasnya. Yang penting peranannya, bukan hanya legal formal. Umat Islam cuma berperan, gak ada gunanya. Jumlahnya berapa? Satu 104 juta yang ini. Tapi kalau gak berperan, jadi pinggiran. Marginal, pinggiran. Ashabul proposal, selalu tangan di bawah. Saya jadikan engkau Muhammad sebagai ummatan wasaton. Lapal ja'ala beda dengan kholaqo. Kalau kholaqo krit, ciptaan, Allah monopoli. Kholaqal insan, menjadikan manusia. Kholaqas samawatul ard, menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau ja'ala itu artinya walaupun fa'il, pelaku, subjeknya Allah, tapi harus kita perjuangkan. Tidak bisa kalau kita berpangku tangan. Tapi kalau ciptaan manusia, menciptakan laki atau perempuan, warna kulitnya apa, itu kholaqo itu. Langit, bumi, gunung, laut, kholaqo itu. Tapi kalau peranan ja'ala. Walladzi ja'alakum lakumul ardu dhalulan, menciptakan bumi kholaqo,
Tapi bagaimana bumi itu zalul, subur, produktif, ja'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan Adam sebagai penguasa di muka bumi. Ja'ala. Harus bentuk tim sukses awalnya kota. Gak bisa kalau gak bentuk tim sukses. Ja'ala soalnya ja'ala. Gak bisa tidur saja menang, gak bisa. Paham tidak? Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jodoh kholako. Jodohnya kita, istri kita kholako, takdir Tuhan. Tapi mawaddah warahmah ja'ala. Wa ja'ala bainakum ayat nikah apa semua ini. Biasa ceramah di akad nikah. Mawaddah warahmah sakinah ja'ala. Kalau jodohnya kholako. Nah, umatan wasaton ja'ala, harus berjuang mati-matian. Kenapa umatan wasaton? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan. Syuhada mana berperan? Di tengah-tengah pergumulan masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan diniyan, peran agama. Syuhudan taqafiyan hadariyan, peran peradaban, pendidikan, akhlak budaya. Syuhudan iktisadiyan, peran ekonomi. Syuhudan siasiyan, peran politik. Syuhudan insaniyan, peran kemanusiaan. Kalau tidak berperan NU Kota Bekasi, dosa. Harus berperan sesuai dengan peran masing-masing. Yang ahli agama, kiai harus pegang peran agama. Masing-masing pegang. Apa KUA ya? KUA yang sudah ngawitin orang, siapa apa namanya? Pegang itu. Yang Tuhan mandikan mati, pegang itu. Dosen-dosen, kepala madrasah, guru agama, pegang itu. Kalau tidak, maka nilai agama, ajaran agama salah di Bekasi, ente dosa. Paham betul? Imam-imam masjid, khotib-khotib masjid, pegang itu, rebut itu. Janganlah merebut, janganlah. Paham ya? Jangan diam saja, harus direbut. Ini janganlah ini, bukan kholako. Awas kalau masih ada masjid Wahabi, diam saja, dosa. Muslimnya nomor satu yang dosa Kiai Fir'aun, nomor dua Pak Madinah. Agama tanggung jawab, tidak gampang bicara agama. Minimal harus ngerti Quran dengan maknanya, konteksnya, asbabun nuzulnya. Kalau enggak nanti salah semua. Sebab di Quran itu bentuknya perintah dari macam-macam. Ada perintah wajib, ada perintah khusus, ada perintah himbauan, tapi bentuknya kata-katanya perintah semua. Perintah sholat, aqim sholat, umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat 5 waktu. Perintah perang, perintah wajib perang. Kalau lagi aman masuk perang, kalau lagi aman itu bom itu. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la yukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa yadkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo keluar dari rumah, jihad fi sabilillah. Kau mati atau kamu terbunuh, surga balasannya. Dijemput bidadari cantik juga telanjang, tinggal pakai. Jadi pengantin istilahnya. Mereka pengantin kalau bunuh diri itu wajib perang, wajib. Tapi kalau lagi perang, kalau kita diserang lagi perang, wajib kita bela agama, bela negara. Ya Syekh Mas Ali mengeluarkan perintah jihad tanggal 20 Oktober tahun 45 karena menghadapi kedatangan nikah yang akan merebut kembali ke Indonesia, dikembalikan ke Belanda. Syekh Mas Ali mengeluarkan fardu ain, semuanya harus perang.
Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watanihi halalun dam. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya halal darahnya, walaupun dia bilang kafir. Ya Syahid tidak mengatakan kafir, tapi boleh dibunuh. Kalau dalam Islam jadi anteknya Belanda, anteknya Jepang boleh dibunuh, halal darahnya. Tapi tidak mengatakan kafir kan. Jadi sekali lagi memahami Quran tidak gampang kalau tidak betul-betul ulama atau ustaz jeboran pesantren. Ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada haqiqi, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Kalau yang pegang agama bukan NU salah semua. Maulid Nabi bid'ah. Enggak tahu orangnya, enggak tahu sejarahnya. Maulid Nabi itu sering diadakan waktu zaman Kanjeng Nabi, waktu zaman Rasulullah. Sering ada Maulid Nabi, tidak tahu sejarah ini. Belajarnya cuma khulasatul yakin belajarnya. Yang enggak ada goblok. Kalau mau tahu Maulid Nabi zaman Nabi, baca Al-Kamil fit Tarikh dari Imam Ibn al-Athir, 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk dari Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hawadith Islamiyah Dr. Ahmad Syarabi, Profesor Dr. Ahmad Syarabi, 9 jilid. Baru tahu cerita Nabi Muhammad, dipuji-puji oleh sahabatnya, para qasidah, syair-syair memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tersenyum dipuji. Minta tidak, tapi melarang tidak. Nabi Muhammad setiap tahun ziarah kubur ke Sayyidina Hamzah di Uhud, berarti haul setiap tahun. Setiap Jumat sore ke Baqi', ziarah kubur Baqi'. Nabi Muhammad yang nggak pernah baca kitab tahun-tahun bid'ah. Baca terjemahan Khulasaah tuh sombong SAG, sarjana alam, belum fikih, belum lagi akhlak. Ya Allah, walhasil syuhud dan dinian harus kita pegang. Maka berkaitan dengan itu, syuhud dan taqafiyan pendidikan harus kita dorong, kita dukung agar peran-peran pendidikan semakin maju di Bekasi dipegang oleh tokoh-tokoh kader-kader Nahdlatul. Ini jangan mau maju kantor ada bukunya enak. Punya loh. Sudah ya. Yang kecil itu ya, kecil ya. Kalau mau maju berperan, betul-betul berperan, yang MWC punya kantor. Ini baru berperan. Kantor itu penting, adres, alamat, MWCNU. Mana? Kecamatan apa bisa kan? Cikarang itu apa? Selatan. Iya, Bekasi Selatan. Mana kantornya? Mau kirim surat nih. Atau mau kirim apa lah? Mana kantornya? Nggak ada. Gimana urusan? Kantor adalah lambang simbol kita ada atau tidak, eksistensi kita. Maka setiap MWC harus punya kantor. Dan bangun kantor tidak harus proposal. Nanti waktu Nabi Muhammad Mi'raj, ini ada, silakan baca kitab Islam itu. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj melihat ada orang laki-laki bangkit dari kuburan, tinggi besar tinggi. Setelah dilihat mukanya bolong, mukanya kropos. Nabi sendiri kaget, tanya pada malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu? Ada orang gagah besar tinggi kok mukanya bolong. Oh, itu umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta di kitabnya gitu, bukan proposal sih. Yang suka minta, masalah bangun kantor harus mandiri, tidak usah bikin proposal. Orang nyumbang silakan, nggak nyumbang kita bisa bikin sendiri. Baru program besar, bikin rumah sakit, bikin universitas, pantaslah minta proposal, bikin proposal. Karena bangun kantor kewajiban bagi kita sendiri. Kantor itu penting. Sudah punya kantor, mudah nanti pendidikan kita programkan.
kemajuan kita agendakan berangkat dari kantor itu, gitu kan? Oleh karena itu, syuhudan haqafiyan harus kita pegang. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Hanya dengan ilmu orang bisa mengetahui kebenaran. Di Quran ini hanya alladzina utul ilma, yang berilmu yang bisa benar. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Hanya dengan ilmu kita bisa benar. Hanya dengan teknologi. Gak mungkin benar kalau tanpa ilmu. Kalau benar itu kebetulan. Kebetulan kalau tanpa ilmu benar itu kebetulan. Yang jadi standar umum ya harus melalui ilmu pengetahuan apa saja. Apa saja. Mau agama, mau apa saja, mau dagang, ekonomi, harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak boleh tanpa dasar ilmu pengetahuan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Jatmiko, ma'arif harus maju kita di sini. Orang pintar, banyak sekali orang pintar. Kalau orang yang maju, ini orang pendidik semua ini, murabi semua ini. Ya Allah, hanya di NU pendidikan yang sempurna. Ada manhajut ta'lim, pengajaran, transfer of knowledge, memindahkan ilmu pengetahuan dengan hafalan, dengan pemahaman. Yang kedua, manhajut tadris, mengamalkan ilmunya, praktikum. Ilmu harus diamalkan, bukan jadi hafal. Sudah itu manhajut ta'dib, disiplin. Hanya pesantren yang bisa disiplin itu. Coba, kalau kita ngajak orang berbalis, kira-kira berapa menit ngajak orang berbalis? Lama, gak mungkin cepat. Tapi di pesantren, komat, tanpa nunggu waktu lama, sudah berbaris semua orang itu. Begitu komat. Ya tidak, sholat komat, langsung kita baris. Berarti kita punya sikap disiplin. Padahal kalau kiainya manggil semua datang, tambah dorong-dorong. Itu kan ciri khas pendidikan di NU di pesantren. Namanya tadris namanya. Kiainya pun tadib namanya. Kiainya pun beri contoh. Kiainya beri contoh. Besok ini Asyura nih ya, tanggal 9, tanggal 10 Tasu'a Asyura, tanggal 9 10 Muharram puasa ya. Kiainya puasa. Jangan main ya, waktu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kiainya pun waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bukan perintah gitu kiainya langsung gaplek. Ya. Apalagi, dengan teman, dengan tetangga yang baik ya, dengan tamu yang baik, kiainya pun beri contoh. Kalau punya istri 2 yang adil ya, kiainya pun beri contoh. Paham tidak? Walhasil takdir disiplin itu contoh dari kiai. Waktu saya mondok di Krapyak Jogja, Kiai Haji Ali Maksum itu punya perpustakaan, kitab yang bagus-bagus. Saya belum punya kitab lah, bukunya bagus-bagus. Pisah dari rumahnya berpisah. Punya Kiai Ali Maksum pribadi. Tidak ada yang jaga, tidak ada CCTV. Hanya ada tulisan Quran Arab bahasa Jawa, oleh diwoco haram digowo, boleh dibaca haram dibawa. 24 jam pintunya buka lebar. Semua kita dibaca, gak ada yang berani bawa keluar. Takut pada tulisan. Kira-kira sekarang di sini bisa begitu nggak kira-kira? Saya, Pak Masdar, teman dulu, Pak Ali As'ad, mantan Menteri DPR dulu, teman. Baca tinggal, nggak boleh bawa keluar. Ya Allah, tertanam seperti itu. Kalau nanti pulang ke masyarakat, insya Allah jadi orang yang jujur kan, dengan takdir disiplin. Nah, kalau tidak ngaji, kalau ke sekolah, besok ditanya kiai gemeter, bukan karena disuruh berdiri tidak kiai nggak akan hukum berdiri kan, di sekolah itu. Kiai paling kenapa kamu nggak ngaji kemarin? Kenapa? Saya lagi dibentak dikit. Kita udah bentuk ketakutan. Itulah tadi. Yang terakhir tarbiyah ruhaninya, dibimbing spiritual, dimasuki hikmah, kearifan kebijakan dalam hatinya. Maka insya Allah santri-santri keluar pesantren bin ashabil hikam,
orang-orang yang hatinya bersinar, mendapatkan nur mubashir min Allah, yakni ala qalbi man yasha, direct illumination from Allah, sehingga hatinya kita terang. Itu thaqafah pesantren namanya. Nah, cari ilmu itu wajib. Semua dari hak apal semua berarti. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu itu wajib. Jadi bodoh itu dosa. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, ini bodoh. Nah, kita ini ketinggalan jauh dengan sebelah sana. Kita ini paling bisa menggunakan YouTube, menggunakan medsos, menggunakan Google, tapi yang pegang peranan siapa? Bukan kita. Data dari mana Google, dari mana YouTube, manfaatnya besar sekali, kontrolnya juga besar. Kita hanya pemakai, pengguna. Ketika bodoh kan? Bodoh kan? Pusat perdagangan, pusat ekonomi, bursa saham, siapa yang pegang? Pasar global, siapa yang pegang? Bank dunia, siapa yang pegang? Berarti kita bodoh, dosa kan? Jadi kita ini dosa kalau kita masih bodoh. Umat Islam harus syuhudan thaqafiyyan hadhariyya. Ya, singkat saja. Syuhudan iktisadiyan, ekonomi. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan kekayaan alam ini, nikel, batu bara, boksit, mining, gas, minyak, emas, berlian, uranium. Nah, ada di Freeport kan ada uranium yang paling mahal, lebih dari emas mahalnya. Untuk hamba-hambaku yang soleh, ya ente yang soleh ini. Dan ternyata yang menguasai itu semua bukan kita. Orang yang paling kaya di Indonesia, Budi Hartono, yang punya bank beca, punya jarum, uangnya 740 triliun. Nomor 2 Sinar Mas, 400 sekian triliun. Nomor 3 Antoni Salim, nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 40 Haji Bayu punya Bluebird, taksi Bluebird. 41 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Saya cari orang itu nggak ada. Biasa namanya kan Solikin, Jumadi, Bukitri, Madrais. Walaupun kata benar, saya tetapkan, saya wajibkan bahwa kekayaan alam ini dari Tuhan ibadah solehun dimiliki oleh hamba-hambaku yang soleh. Maka kalau kita melarat, dosa. Kaya itu wajib. Larat dosa. Tidak. Kita harus istighfar terus di kamar itu istighfar. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Gak dihitung berapa ton, gak dihitung berapa karung. 700 onta gandum diangkat 700 onta disedekahkan untuk fuqara Madinah. Sayyidina Utsman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika, kan orang Baghdad, orang Irak, suatu ketika ziarah ke Mesir, ziarah ke Imam Syafi'i, kuburannya Imam Syafi'i. Setelah ziarah ke sana di dusun Fustot namanya, Fustot, Kairo. Sampai di sana melihat kanan kiri, penduduk kanan kiri kuburan Syafi'i lapar. Sampai Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang jadi rusun, ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali, kaya, dermawan. Ya, ente wali bukan? Jawab, ente wali bukan? Kaya tidak? Roman tidak? Ngapain tulisan? Ngapain? Itu apa tulisan? Wali bukan, kaya tidak, larat malah, dermawan tidak. Syekh Abdul Hasan Asyadili waliullah, Qutbun Aqtabin Arba'ah, yang punya Syadiliyah, Hizib Nasr, Hizib Bakar,
tiap hari pakaiannya ganti, mahal harga pakaiannya. Jasnya terbikin dari Waldorf Mill, 13 juta semeter. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7,5 juta. Sepatunya Hermes, 22,5 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpanya Montblanc, 15 juta. Ya Allah. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang ya BMW Mercy lah, bukan Luxio, bukan. Grandma. Minyak wanginya Jo Malone, Bonai, dan yang harganya 5 juta 1 botol itu. Bukan isi. Tasnya Gucci, 75 juta ada, 150 ada. Kalau kita kan lihat tasnya Kiai kan, kesana kemarin ada tulisan di pojok musyawarah ulama. Sandalnya lilik ngomong. Salmnya Cak Gajah Duduk, kopiahnya hitam gak coklat enggak. Ada yang tanya, Syekh, pembantunya 16. Ada saya beli pembantu 16. Santrinya 6.000, pengikut zikirnya itu 6.000, ditanggung semuanya. Seperti saya Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah yang baru akad tahun 2004, santri 700 ditanggung. Makan, minum, obat-obatan, pakaian, kitab, pulang kasih tiket. Ada nggak kayak kasih itu ya? Ada yang tanya, Syekh, antum kan wali itu, terus kenapa keren penampilannya? Libasi yakul, pakaianku yang keren bisa ngomong, pakaianku yang keren ini bisa bicara. Gimana bicaranya? Ayyuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu aprokin. Itu kan kalau kiai pakaian bagus gitu artinya. Ini kalau kiai pakai nyemplung, ayyuhan nas, ana fakir, tarhamuni. Oleh karena itu, ayo kita usaha, rebut. Jangan ya, rebut asal, rebut bisnis, rebut sumber ekonomi, ayo. Kepada kiai-kiai sepuh, kiai-kiai tua, yang muda juga, kalau ngajari masyarakat di musola, ngaji lah. Jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Mengarahkan. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada anak, kita nggak punya anak. Kalau nggak ada hawa nafsu, diarahkan. Hawa nafsu ada dua. Lahir dari mana? Lahir dari quwwah al-takhayyul. Dalam diri kita, dalam liver, di liver adanya. Bukan di hati, bukan di qalbu, bukan di liver. Kita adanya al-quwwah al-takhayyul, the power of idea, mimpi-mimpi, keinginan-keinginan. Itu nanti akan melahirkan dua hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwat. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi wali kota, harus jadi DPR, harus jadi pemimpin, harus jadi ketua. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Yang keras apa? Himmah. Muhammadun qaimun lillahi du himami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun qaimun lillah, tegak karena Allah. Du himamin, orang yang tidak mau kalah. Begitulah. Du himamin, orang yang tidak mau. Saya harus menang. Suatu ketika di lobi, dirayu oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, kamu itu diancam oleh Abu Jahal CS, mau dibunuh kamu Muhammad. Jadi berhenti dulu dakwahnya. Nanti kalau udah dingin,
dakwah lagi. Sekarang berhenti dulu. Kalau sekarang kira-kira diganti itu berhenti nggak ya? Ente terancam mau dibunuh. Sudah dina mereka tuh sudah berunding mau bunuh ente. Berhenti dulu deh dakwah ilmunya. Langsung berhenti ya? Langsung berhenti. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah paman, seandainya mereka orang kafir meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, saya tidak berhenti sampai saya menang. Itu untunglah Nabi Muhammad. Kalau ente jadi Nabi, 2 hari bubar ya. Potongannya gitu, potongannya himanya nggak ada. Nafsu bodohnya itu penting. Asal niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, namanya apa? Himah. Para sahabat himanya besar. Wali Songo himanya besar. Islam berhasil di Nusantara ini. Dia harus Asy'ari himanya besar. Kiai Wahab himanya besar. NU harus berkembang. Justru Indonesia harus ada NU ini. Jasanya Kiai Asy'ari dan Kiai Wahab. Bung Karno himanya besar. Punya apa Bung Karno? Waktu itu punya apa? Punya duit, punya senjata. Indonesia harus merdeka. Himah itu dari himah. Insya Allah kalau kita himahnya besar jadi. Pak Sudarmiko jadi, Pak Dr. Tri Adianto jadi. Himah, himah. Kita semua juga jadi. Siap? Siap. Ayo kita bareng bunyi. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya kaya, rumah bagus, mobil bagus, duit banyak, makan enak, tidur enak, istri cantik. Ini namanya syahwatiyah namanya. Yang lahir di mana tadi? Dari apa namanya? Quwwah mutakhayyirah. The power of idea yang melahirkan nafsu syahwatnya. Asal mulanya mimpi dulu asal mulanya. Kenapa ya saya punya rumah bagus, kayak apa punya mobil Maxi, kayak apa istri saya cantik, duitnya banyak, makan enak. Mimpi dulu tadinya, quwwah mutakhayyirah, menghayal dulu. Melahirkan nafsu syahwat. Tapi kalau niatnya benar, bagus. Cara cari kekayaannya benar. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Kalau saya kaya, fakir miskin di Kota Bekasi saya bantu semuanya. Anak yatim saya sekolahkan semua. Saya pesantrenkan semuanya. Kiai yang belum pernah haji saya umrohkan semua. Bagus ya itu nanti, bagus ya itu. Kebutuhan kiai pesantren saya tanggung semuanya kalau saya kaya. Bagus ya itu. Nah, kalau bagus seperti itu, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, ganti namanya azimah. Apa? Azimah. Yang keras apa? Azimah. Ala qadri alil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarim fatakunu fi aini as-sawiri siwaruha wa tasgharu fi aini al-azim al-azaim. Kalau Bapak umroh dari Jeddah masuk Madinah, masuk Mekah, dari Jeddah ke Mekah, di Quran ada syair itu ada tertulis di pelan sebelah kiri kalau dari Jeddah. Ala qadri al-azmi ta'til azaim wa ta'ti ala qadri kiramil makarim. Azaim, makarim, kesuksesan harus diraih dengan azim. Maka kita harus punya azimah yang kuat, rebut ekonomi, rebut pasar. Sekecil-kecil harus kita rebut, yang besar juga harus kita rebut. Ya Allah, apapun sumber ekonomi, besar kecil harus kita kuasai. Siap? Siap. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau barat. Awas kalau melarat. Ada 2 orang, Abel bertetangga. Satu kaya, satu miskin. Dua-duanya ahli sholat ke masjid, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli tarawih dengan khataman tadi ya. Tadarus bulan Ramadan sama-sama tadarus Quran, setiap kali khataman,
Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, wakaf, nazar. Yang barat yang kaya haji, umroh tiap bulan, umroh berkali-kali, bukan hanya umroh, ziarah ke Syekh Qadir Jilani ke Baghdad, ziarah ke Ibn Arabi ke Damaskus, Syria, ziarah Imam Syafi'i di Mesir, ziarah Imam Tijani di mana? Di Maroko, ziarah Imam Syu'ab Abu Madan Al-Khawf di Wahran Aljazair. Dengan uang itu, yang miskin ziarah mana? Jadi kaya dengan miskin baik mana? Ya. Miskin dosa. Paham tidak? Miskin dosa. Mari. Ya cuma satu kaya. Kaya selevel kiai lah. Sawahnya luas. Kalau panen semua dikasih zakat kan akhirnya. Santri-santri aku dikasih semuanya kalau panen. Kiai Wahab kaya. Kiai Wahab orang Surabaya, pedagang, muter-muter sosialisasi NU sampai ke Sumatera Selatan. Jumpa orang namanya Kiai Kamil Soleh, bapaknya Pak Taufik Kamil mantan Dirjen Haji di Padang Nawal, bikin NU. Banten Menes Pandeglang, jumpa Kiai Abdul Rahman, lahir NU. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara, lahir NU. Pagentongan Bogor, Ajengan Falak, bikin NU. Cirebon Kiai Abbas, Buntet Kiai Sotorial Jenamun, Kiai Amin Babakan Cuaringin, berdiri NU. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum. Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Hasim dan Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter itu tanpa proposal. Uang sendiri. Ya Allah, dewa. Kayak apa transportasi tahun 30-an. Kayak apa transportasi, kayak apa keadaan jalan, kayak apa sampai ke Lombok Tengah. Sampai ke Lombok mengajak temannya waktu mungkin di Mekah namanya Maulana Zainuddin. 1 bulan tinggal di sana, nggak mau. Temannya namanya Maulana Zainuddin nggak mau NU. Maka beliau menjadi kenapa? Nahdlatul Wathon. Kemudian jumpa Kiai di Lombok Tengah namanya Kiai Faisal dan Kiai Hasim baru NU. Itu jasanya Kiai Abdullah. Karena kaya, karena punya uang. Kalau punya uang nggak mungkin. Ya Allah, paham tidak? Terakhir, Litakunu syuhada 'alan nas. Terakhir, syuhudan sia-sian. Peran politik harus dihidup oleh orang NU. Siap? Kalau kalah dosa. Sayyidina Umar, sahabat yang terkenal dalam sejarah, sukses berpolitik, menyatukan wilayah Islam dari Irak sampai ke Maroko, bersatu, selalu berhasil. Sayyidina Umar gak pernah kalah kalau perang. Perang Qadisiyah, Irak jadi Islam. Perang di Damaskus, di Syam jadi Islam. Di Mesir, ke Mesir jadi Islam. Luar biasa Sayyidina Umar. Perang politik Sayyidina Umar dalam sejarah, silakan baca sendiri. Luar biasa. Mengajarkan kepada masyarakat Islam agar bersatu dalam berpolitik, bersatu dalam perang, bersatu dalam menjaga keutuhan umat Islam. Beliau sendiri hidup sederhana, jujur dan adil, pakaian sederhana, malah pernah tidur di atas padang pasir tanpa ikan, berkeringat di padang pasir. Itu Sayyidina Umar, khalifah. Pernah datang ke Palestina, di sana atas undangan dari Sofar Mills, pembesar Kristen dari Palestina. Saya mau menyerahkan kunci kota Palestina, itu namanya kota Elia, bukan Palestina, kota Elia, bukan Kudus, bukan. Kalau Umar sendiri ke sini, berangkat ke Sayyidina Umar. Dalam cerita
naik onta gantian dengan ajudannya. 10 km Umar di atas, ajudan nuntun, 10 km ganti, Umar yang nuntun, ajudan naik di atas. Pas kebetulan masuk kota Yerusalem, giliran Umar di bawah, lagi nuntun. Sehingga yang dilulukan yang di atas onta, ada itu pembantunya atau ajudannya. Jadi kasih cerita, ya, Sayyidina Umar ingin jalan-jalan melihat kota. Jalan-jalan ada gereja, belum tahu gereja, ya, belum tahu apa gereja di dalamnya ada apa. Masuk di gereja, lagi lihat-lihat gereja, ada asar. Sayyidina Umar dipersilakan sholat di sini, silakan. Saya ada kira-kira itu. Enggak, saya sholat di luar gereja ini. Kenapa? Karena saya khawatir umat Islam yang akan datang merebut gereja ini dengan alasan bekas salatnya umat. Sayyidina Umar adilnya sih. Saya khawatir nanti umat Islam merebut gereja ente, alasannya bekas salatnya umat. Enggak, saya sholat di luar saja. Makanya persatuan dan kerukunan antara Islam dan Kristen di Palestina sangat luar biasa sampai sekarang. Sama-sama disakiti oleh Yahudi Israel sama-sama. Kristen dan Islam gak ada masalah. Di Jordan juga Kristen dan Islam gak ada masalah. Kalau bulan puasa iftar maghrib itu lonceng di gereja bunyi. Di Jordan itu menandakan adzan maghrib. Sangat toleran, sangat bersatu, membangun ukhuwah watoniyah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi NU Bekasi harus bersatu, ta'awun alal birri wat taqwa. Siap? Awas kalau bertengkar. Harus apa? Apa tujuannya? Syuhudan sia-sia. Kita harus menang berperan dalam politik. Semua harus kita pegang kalau mau menang. Sejarah harus kita ingat. Gus Dur jadi presiden, kita kaget semuanya. Kita kaget. Bahasa Jawa ini berlaku paku orang tenggelam tuh. Yang tadinya Gus Dur di pulau-pulau, oleh kita di pinggiran, tiba-tiba jadi presiden. Belum siap kita waktu itu. Cari direktur BNI, BRI Mandiri, nggak ada orang NU. Cari direktur Telkom, PLN, Telkomsel, nggak ada orang NU. Cari direktur ekonomi, nggak ada orang NU. Ya sudah kalau itu, yang keluarganya NU deh, nggak ada juga. Ya sudah, yang simpati NU, nggak ada juga. Ya sudah, yang kenal dengan simbol NU, itu baru ada. Waktu itu ya, masalah alhamdulillah sekarang sudah berubah. Pak Nasir mantan Menteri Pendidikan, Pak Nuh, semua kemarin Menteri Pendidikan. Dan kemarin Pak Profesor sudah ada 740 ya, 740 Profesor NU ini. Sekarang, waktu bisa presiden tahun 98, cari kader NU untuk menerima amanah politik sulit. Karena kita belum siap, udah punya presiden, udah bupati aja belum waktu itu, udah punya presiden. Ke depan kita harus betul-betul menyiapkan kader-kader kita untuk merebut ambil kuasa. Kalau sekarang punya wakil presiden Kiai Ma'ruf, ke depan harus paham. Ya begitu. Semangatnya begitu, azimahnya, himmahnya begitu. Soal nanti kayak apa jatuhnya ya nantilah. Ya semuanya harus gitu. Sekarang kita punya wakil presiden Kiai Ma'ruf. Ya kan harus presiden. Itu semangatnya. Kita boleh kalah, boleh melempem. Melempem itu dosa. Melempem, gak punya semangat, dosa. Harusnya himmah dan azimah. Paham ya? Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Semua peran-peran yang kita pegang, kita jalani, ekonomi, politik, pendidikan, agama, nanti akan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kamu jadi kiai, kamu jadi ustaz, kamu jadi guru. Coba beneran mana kamu selama jadi guru dan ustaz? Kamu selama mana? Rasulullah. Kamu jadi orang kaya, pengusaha, benar nggak kamu jadi orang kaya? Zakat tidak, sedekah tidak, infak tidak, cari uangnya, beres apa enggak? Kamu jadi pejabat ya, jadi bupati, jadi wali kota ya, berapa enggak kamu menjalankan jabatan itu? Nanti wa yakuna rasulu alaikum.
Mudah-mudahan NU Kota Bekasi ke depan harus punya pikiran, konsep-konsep pemikiran yang cemerlang, merebut segala peran. Jangan rebutan menteri agama, ya Allah, menteri agama lah rebutannya. Kepala kantor agama, bukan yang kabupaten. Rebutan kemenang saja rebutannya. Kepala dinas apa? Kesehatan, kepala dinas pendidikan, kepala dinas tenaga kerja, banyak sekali. Masa dinas agama saja yang jadi rebutan? Bisa cuma rebutin menteri agama, direktur di depan, tahu sambil ngapal nama-nama janda kan orang. Semua itu mari kita lihat dengan ayat tiba-tiba amargo. Tanpa niat itu margotillah, percuma kita berbuat apa saja, beramal apa saja, kalau tanpa niat tiba-tiba amargo. Harus ada hikmah, wisdom, kearifan dalam hati kita, dalam cara kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah lahir dari quwwah mutakhayyilah, kekuatan keinginan yang ada di kibdah, di level, maka hikmah adanya di qalbi. Ada di mana? Maka hawa nafsu harus disetir oleh qalbi. Akal an-nafsu natiqah, kecerdasan akal an-nafsu natiqah harus disetir oleh qalbi. Hawa nafsu disetir oleh qalbi. Mau kaya yang benar cari kaya, mau kedudukan yang benar cari kedudukannya. Malah seseorang bisa tempeleng orang itu, hati yang mengatakan jangan, sabar. Kecewa berat, putus asa, mau bunuh diri lah, jangan, masih ada masa depan. Takut berlebihan, takut diteror, diancam orang, takut, jangan takut. Ada Allah yang mendampingi kita. Itu kolbu yang rasa diri, itu kolbu. Rasa takut, kecewa, berani, sedih, gembira, tadi di quwwah mutakhayyilah adanya, di kibdah, di level. Tapi kalau qalbu isinya itu tadi, isinya apa? Basirah, dhamir, dan fuad. Basirah, the eye of heart, penglihatan batin. Bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia punya mata hati untuk membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Oh, ini fujur, ini takwa, ini benar, ini salah. Dia tahu namanya basirah. Kalau sudah tahu mana benar, mana salah, akan perintah pada domir moral, konsen. Konsen ini moralnya mengatakan salah satu perkataan. Kamu tahu jujur itu benar, if'al, lakukan itu. Do it, lakukan itu. Kamu tahu bohong, nipu itu salah, jelek, la taf'al, don't do that. Yang ngomong namanya domir namanya. Apa namanya? Moral. Kalau sudah moral berbicara seperti itu, istafti qalbak al-birru makan qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa tarada bi sadr. Tanya pada hatimu sendiri, kalau kamu lakukan dengan tenang, senang, kelihatan orang juga senang, berarti amal kebaikan. Kalau kamu lakukan itu, tengok kanan, tengok kiri, jangan ada orang tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, polisi jangan tahu, KPK jangan tahu, berarti dosa. Kamu lakukan itu. Wal ithmu ma haka fi nafsik wa tarada bi sadr. Gampang kok. Kita ini yang kita lakukan ini benar salah ya? Gampang. Kalau kita lakukan dengan senang, orang tahu senang, wartawan tahu atau di syuting TV senang, lagi bagi-bagi sembako, lagi kerja sosial, itu berarti yang kamu lakukan benar. Tapi kalau melakukan itu takut ketahuan orang, berarti yang melakukan itu dosa. Itu adanya di domir adanya. Terakhir fuad, apa namanya? Fuad apa? Deeper of heart, nurani lah, lubuk hati. Nah, fuad ini maka jabal fuadu maro'a, tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong, diajak bohong nggak bisa, nggak bisa. Wallahi sumpah, bukan saya, gitu kan? Pernah nggak? Saya itu campur, nggak tahu, pernah gitu.
Pernah tidak? Saya ikut-ikutan, bukan saya aktor minta tolongnya bukan saya punya ide saya dapat sedikit, kalau banyak tuh orang teman-teman yang lain, saya dapatnya sedikit, banyak, pernah nggak itu? Pernah nggak itu? Di pesantren pernah nggak? Itu pernah bohong ya, pernah ya? Demi Allah saya nggak korupsi. Ya, pernah nggak itu? Ya, pernah. Nah, itu namanya fuad. Fuad ini bagaikan hakim yang menghakimi kita. Hakim pun harus punya fuad. Jaksa harus punya fuad. Polisi harus punya fuad. Pejabat harus punya fuad. Kita semua pun harus punya fuad yang berfungsi. Kalau masih disalahkan oleh fuad, masih baik. Kamu salah, kamu bohong, kamu khianat, kamu penipu, masih mending ada suaranya. Yang paling jahat kalau dia terus-menerus fuadnya malas bersuara. Akhirnya melakukan kesalahan, menganggap dirinya benar, bohong dianggapnya benar, nipu manipulasi benar, tidak merasa dosa. Itu sangat bahaya. Wa katsirun minhum fasiqun. Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa dengan tidak merasa salah. Orang fasik. Kalau kita masih mendingan lah, kalau kita aja dosa terus istighfar masih. Kalau orang fasik melakukan dosa, selalu murtakib, selalu sering-sering melakukan dosa dengan tidak merasa salah. Wa katsirun minhum fasik. Biasanya nanti akan bersuara lagi kalau lagi kritis. Naik pesawat oleng, naik kapal laut mau tenggelam, sakit parah. Aduh, fuadnya jujur banget. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya dosa ya Allah. Fuadnya bicara keras, lantang. Ya Allah, suaranya keras banget. Saya banyak dosa ya Allah, ampuni dosa saya. Bila kesembuhan, keselamatan. Setelah mendarat, pesawat mendarat, selamat. Gimana tulisan? Terus ingat Allah apa? Fuadnya terus apa? Lupa tuh. Waktu sakit parah, ya Allah, saya banyak dosa, sembuh ya Allah sudah. Setelah sembuh gimana? Itu suara fuad. Maka dari fuad dimana? Adanya di kolbu. Maka kolbu itu adalah pusat segala kehidupan kita sehari-hari. Akal untuk berpikir namanya an-nafsun natiqah. Kidah tadi Allah mutakhayyilah, kekuatan keinginan, mimpi, khayal yang melahirkan nafsu syahwatnya, nafsu ghadabiyah. Ustaz adalah manusia adalah qalbu alam ya'mil ladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaatnya apa yang saya sampaikan tadi kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh kendor. Kalau kita terus semangat, himmah dan azimah, tidak boleh kendor, tidak boleh sulit. Ada permohonan untuk Bapak Haji Sujatmiko didoakan agar sukses menjadi anggota DPR RI PKB, dan semoga Bapak Dr. Haji Tri Adianto berhasil menjadi wali kota Bekasi. Mudah-mudahan NU terutama kompak terus bersatu, NU Bekasi terus bersatu. Kita semua tahu kalau bersatu kita berwibawa. Tapi kalau nggak bersatu kita diremehin orang, dikecilkan orang. Kalau kita bersatu, kalau kita kumpulnya orang lalat-lalat, kumpulnya orang lalat-lalat, orang doib-doib, kita bersatu orang lain akan segan. Tapi kalau kita walaupun kita kaya-kaya, kalau udah bersatu, mudah jadi domba, diketahui orang, diremehin orang lain. Jadi bersatu adalah paling utama, pokok yang paling utama dalam mencapai cita-cita. Baik cita-cita agama, ekonomi, politik, budaya, peradaban, pendidikan, dan lain-lainnya. Walhasil agar kita hidup bermanfaat. Ibtigha amallah. Syukran wa dumtum fil khair wal najah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.